mempelajari beberapa tekniknya, lalu erat kaitannya kita menyampaikan slide presentasi yang baik, tekniknya bagaimana, dan terakhir ada contoh-contoh storytelling with data yang kita buat sederhana. Nah, langsung yang pertama, sebelumnya beberapa referensi yang digunakan pada slide ini John Wiley, dan disclaimer juga beberapa mungkin materi-materi yang disampaikan oleh Pak Bagus Sartono yang mungkin selaku dosen pembimbing saya. Jadi materinya memuat beberapa materinya saya sadur di sini gitu, kita sadur ya sebagai referensi yang coba kami susun. Nah, berikutnya yang pertama, data storytelling itu apa? Kita coba dulu lihat ilustrasi di gambar ini. Kalau sumbu X-nya ada action, sumbu Y-nya value ya. Jadi kita bisa melihat semakin besar action-nya, semakin besar value-nya. Kalau kita mencari misalnya data PDRB sudah terkumpul, ya itu adalah data yang kita dapatkan. Data kemiskinan itu adalah data yang kita dapatkan. Namun ada action berikutnya, kita melakukan filtering misalnya. Misalnya dari 23 kabupaten kota angka kemiskinan, maka saya ingin memfilter kabupaten-kabupaten kota tertentu, ya kan? Itu ada effortnya lagi, actionnya bertambah. Ketika actionnya bertambah, value-nya meningkat, seperti itu. Nah, setelah data itu kita filter, kita pilih kabupatennya, kita pilih tahunnya. Kadang mungkin apakah kita perlu menyampaikan dari 2010 sampai 2023? Nah, ada proses filter kan? Apakah kita sampaikan semua kabupaten kota? Ada proses filter. Setelah data-data itu ada proses filter, lalu divisualkan, baik chart, baik gambar. Nah, berikutnya baru kita tambahkan narasi-narasi, dia akan menjadi sebuah cerita, yaitu dia akhirnya dari data sampai ke story, actionnya bertambah, pekerjaan kita bertambah, value-nya meningkat. Ya mungkin itu sesuai ya dengan semakin kita bekerja lebih, belajar lebih giat, hasil yang kita peroleh mungkin pada saat kuliah nilai yang kita dapatkan lebih maksimal, seperti itu. Jadi storytelling adalah bagaimana kita mengkomunikasikan informasi yang kita peroleh dari data atau dari analisis data. Tidak mesti dari data ya, bisa jadi kita sudah membaca penelitian-penelitian orang tertentu, orang lain gitu yang jurnal, kita bisa ambil dari hasil analisis data tersebut. Nah, sehingga kuncinya adalah mempercepat pengambilan keputusan. Kalau kita bisa menyusun data, filter, visual, dan story, maka akan cepat orang lain itu akan melihat, ternyata misalnya kemiskinan Aceh memang benar dia itu paling tinggi di Sumatera, tapi ada insight lain yang bisa kita sampaikan misalnya, tapi akselerasi penurunannya lebih cepat dibandingkan beberapa provinsi lainnya. Nah, kalau kita sajikan dengan hanya sekedar chart saja, ya bisa jadi itu tidak tersampaikan yang kita ingin, yang kita maksud seperti itu kepada audiens. Nah, mungkin ini ada perbedaan ya, apa itu data visual, apa itu data story. Kalau data visualisasi, ya kita fokus pada tampilan grafik yang menarik. Kalau storytelling ada narasinya, fokus pada narasi untuk kita menyampaikan data. Nah, selanjutnya data visual, dia akan untuk tujuannya lebih menarik perhatian kita, sementara storytelling membantu memahami data yang ingin kita sampaikan gitu. Misalnya seperti contoh kemiskinan tadi. Lalu data visual itu menjawab apa yang didapat dari data, storytelling kenapanya, seperti itu. Jadi storytelling lebih dalam gitu ya, lebih rinci, lebih detail. Tapi dengan narasi yang tidak harus panjang, ya kita bisa menyampaikan sesuatu gitu dan ditangkap dengan lebih baik oleh audiensnya. Nah, apa
kalau kita lihat cakupan storytelling ya, yang pertama kenapa kita ngebuat data storytelling? Yang pertama itu kita harus tahu dulu ya cakupannya itu target audiensnya. Apakah misalnya masyarakat umum atau akademisi atau instansi pemerintah seperti itu kan ya. Nah itu kita harus tahu karena kita tetapkan dulu target audiensnya. Setelah target audiensnya dapat, maka latar belakang tujuannya untuk apa? Apakah untuk informasi, memberikan informasi atau persuasi, atau ada tujuan kita untuk mengarahkan tertentu. Nah, lalu cakupan berikutnya yang aspek kedua adalah data analis. Data dan analis. Ya, tentu ketika kita bercerita itu datanya terkait apa gitu kan ya. Nah, masalah big data tadi banyak data ada di mana-mana, data volumenya cepat berubah. Nah, itu kan kalau makna big data kan. Tapi fokus kita pada data apa yang ingin kita ceritakan gitu ya. Banyak kan kalau buka di website BPS tentu teman-teman adik-adik sudah familiar ya, mestinya ya sebagai duta bisa melihat data-data, topik datanya terkait PDRB, kemiskinan, produksi padi gitu kan ya. Banyaklah tentang penduduk. Nah, itu kita tentukan dulu data. Lalu analisisnya menggunakan apa? Apakah deskriptif? Deskriptif kita menceritakan secara deskripsi ya. Misalnya, lalu apakah perlu kita lakukan prediksi dengan model-model tertentu, dengan model sederhana misalnya analisis regresi, atau kita preskriptif ya, ketika kita tahu hasil pemodelannya, kita bisa menjadi apa? Menjadi early warning buat kita untuk ketika membaca data akan menjadi early warning kita untuk kita. Nah, itu kita tentukan data dan analisisnya. Aspek ketiga ada visualisasi. Nah, chart yang sesuai gitu. Lalu informasi yang disampaikan chartnya sesuai. Terkadang dengan pemilihan chart, dengan karakteristik chart, grafik itu bisa membohongi gitu kan ya. Ketika skalanya dibesarin, terlihat seperti pertumbuhannya landai. Nah, ketika skala value-nya dikecilin, terlihat pertumbuhan dan penurunannya itu drastis. Nah, itu juga kita harus bisa dibilang jujur dalam menyampaikan data lewat chart yang kita sajikan. Nah, selanjutnya ada terkait visual, kita perlu bisa memahami Gestalt Laws in Visual Perception. Nah, ini kita coba bahas nanti. Nah, aspek yang paling penting di sini adalah narasi. Nah, ketika kita sudah tahu target audiensnya, data dan analisis, visualnya, cara kita menyajikannya, ya kita perlu menulis narasi, bagaimana alurnya, bagaimana gaya penyampaiannya. Nah, itu cakupan dari data storytelling. Berikutnya, fokus kita ke Gestalt ini, ya, ke Gestalt Laws atau hukum Gestalt. Ada yang sudah pernah mendengar tentang belum? Nah, kita coba sama-sama ya, Gestalt memahaminya. Gestalt ini singkatnya adalah bagaimana psikologi manusia terhadap ada kecenderungan mempersepsikan apa yang terlihat dari lingkungannya sebagai satu kesatuan utuh. Hukumnya akan seperti itu. Umumnya manusia ketika melihat visual akan mengarah kepada pola-pola tertentu. Ini ada Gestalt ya. Nah, teori ini dibangun oleh ya Kurkowka dan Kohler, psikologi. Yang pertama ada closure, ada common fact, ada continuation, similarity sampai symmetry. Jadi mata kita akan melihat misalnya, oh dia adalah sebagai satu kesatuan, satu continue, sebagai hal yang continue. Itu mata kita akan seperti itu. Tapi ketika ngelihat yang T ini ada aspek similarity. Nah,
Detailnya kita tidak bahas satu persatu di sini, kita akan mencontohkan cara membuat grafik yang mungkin kita sudah lakukan tapi kita tidak tahu itu teorinya seperti itu. Ternyata hal yang sederhana kita buat, kita sajikan, sebenarnya kita telah mengadopsi teori yang ilmiah. Seperti itu ya, Gestalt laws. Nah, yang pertama, kita tanya dulu. Dari gambar ini, kira-kira pola apa yang kita lihat? Biasanya, umumnya, ada yang mau coba jawab? Siapa? X? Ada dua pola di sini. Kira-kira pola apa yang umumnya terlihat? Oh, ini adalah gambar. Coba, ada yang mau coba jawab? Apa? Kromosom? Bisa mirip, bisa jadi. Ada, oke, kita tampung. Ada lagi? Yang kalau cowok gimana ya? Coba. Polanya akan seperti apa? Umumnya manusia akan mengira polanya tuh ada dua, ya kan? Yang pertama, nah, pola pada umum orang lihat adalah yang pertama itu adalah garis lurus kan. Oh, ternyata data ini adalah pola garis lurus. Karena kecenderungan mata akan mengarah pada pola yang smooth. Ya, ilustrasi pola yang berwarna kuning ini ada dua pola. Yang pertama pola lurus. Itu psikologi manusianya, umumnya. Nah, berikutnya pola yang sigmoid ya, kayak atau eksponensial, sigmoid lah, pola ini yang menyilang ini, karena ya psikologinya kita akan menganggap satu pola itu mata kita mengarah pada pola yang searah, yang smooth ya, yang smooth. Nah, jadi gitu. Padahal kita misalnya ingin menyampaikan data bahwa bukan pola smooth itu yang sesungguhnya, tapi bisa jadi sebenarnya pola yang ingin kita sampaikan adalah seperti ini. Tapi pola ini jarang ditangkap oleh manusia, psikologi manusianya. Oh, ada lurus terus patahan gitu kan. Terus ada juga pola seperti ini. Oh, polanya itu sigmoid dulu setengah, ada eksponensial, setelah itu garis lurus. Nah, jarang kita mata manusia pada umumnya menangkap pola yang ini. Ya kan? Setuju? Setuju ya. Nah, selanjutnya umumnya kita menangkap pola seperti ini. Dan apa itu? Ya, hukum dari prinsip continuation, mata kita akan cenderung mengikuti pola yang alurnya lebih mulus, smooth, seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh. Ketika misalnya kita menyajikan data, ini before ya, kondisi before adalah menyampaikan data, showing data, kita akan ambil contoh banyaknya laporan gangguan dan kasus yang terselesaikan. Nanti kita coba mencontohkan apa yang bisa kita lihat dari seperti ini. Pertama, tidak ada narasinya, ya kan? Setelah itu adalah grafik apakah sudah tepat atau tidak tepat, ya, grafik. Nah, ketika kita bicara aksisnya, X ini kan adalah data series ya. Series itu data tahun, data bulan, data hari kan. Nah, apakah tepat gitu. Nah, sehingga kita perlu melakukan tadi ada aspek storytelling itu adalah visualization gitu kan. Ada aspek visualisasi. Nah, maka kita perbaiki dulu visualisasinya dengan konsep tadi, continuation-nya. Kira-kira aspek continuation-nya. Kira-kira apa yang bisa disentuh dari sini? Satu aja pertama. Ada yang mau bantu jawab? Mengubah apa kira-kira? Ada yang mau bantu jawab? Continue itu kaitannya dengan apa tadi? Continue, ayo. Kayaknya udah tahu jawabannya, cuman malu ngejawab ya. Jangan takut salah, tapi ya sederhana ternyata yang kita lakukan bisa ngebuat line chart, ya kan ya. Kita ganti dengan line chart. Nah, jadi pertama after ya, tadi before storytelling with data dengan aspek continuation, kita menggantinya dengan line chart. Kalau yang tadi kita akan cenderung akan melihat apa ya ini, oh laporan dengan penyelesaian. Kita lihat ke bawah laporan penyelesaian, naik turun. Kalau untuk laporan sama penyelesaian juga naik turun, fluktuasi gitu kan ya.
Nah, tapi mata kita akan susah mencerna maknanya gitu, makna dari visual ini. Sementara kalau kita sajikan seperti ini, teman-teman akan mudah, oh ternyata laporan, lihat ke bawah gitu kan, laporan penyelesaian fluktuasi, namun pada November sampai Februari 2020 itu cenderung mendekat, rapat, artinya yang dilaporkan misalnya kan, yang dilaporkan diselesaikan gitu. Misalnya kalau di SMA itu ada BK ya, bimbingan konseling, dilaporkan diselesaikan masalahnya. Nah, itu di November sampai Februari mendekat, ya kan? Setelah itu Februari ke atas menjauh gitu kan. Ada apa gitu? Ada gap antara yang diselesaikan. Tidak semua masalah laporan diselesaikan. Seperti itu kan ya. Ada gapnya. Nah, itu bisa ditangkap kan? Sekarang grafiknya lebih mudah nggak dipahami maksudnya? Ya? Ya kan? Lebih mudah. Nah, itu adalah aspek kontinunya. Nah, berikutnya kita coba apakah sudah cukup nggak kira-kira? Belum? Belum ya. Pertama kita sentuh dia lagi. Pertama misalnya apa perlu garis ini? Kalau tidak kita hilangkan. Nah, selanjutnya kita lihat apa yang mengganggu dari grafik ini. Pertama aksisnya Y-nya dari 0 sampai 80 ada gap yang besar. Nah, di sini ada laporan, ada penyelesaian. Mata kita pertama lihat judul, terus lihat gambar. Biru itu apa ya? Harus ada effort sedikit ngelihat ke bawah, ya kan? Bisa diapain kira-kira? Tanpa baca teori, kira-kira teman-teman akan melakukan apa? Ini defaultnya Excel. Ada. Supaya mata kita nggak lihat ke bawah. Kira-kira apa? Betul, Rajul. Ditaruh di samping ya. Nah, ditaruh di samping. Laporan ini bisa ditaruh di samping, penyelesaian di samping. Jadi, mata kita akan lebih mudah, oh, secara skop yang kecil, informasinya tersampaikan semuanya. Benar, ditaruh di samping. Nah, contohnya, jangan biarkan mata kita melihat agak jauh ya antara data dan legendanya. Oke, selanjutnya teorinya apa gitu kan? Teorinya sebenarnya pasti teman-teman sudah adik-adik telah mempraktikkan sebenarnya. Cuman kita terkadang tidak tahu dasarnya apa gitu ya. Nah, sekarang kita coba tanya pola atau formasi apa yang adik-adik lihat? 4 baris atau 4 kolom? Kenapa? Gini-gini. Yang lebih gini-gininya apa gitu? Ya, garis lurusnya 4. Benar, ada lagi nggak yang jawaban lebih ini? 4 baris. Kenapanya gitu 4 baris? Ya betul, jarak. Ada jarak. Lebih detailnya apa? Gapnya, ya betul. Berarti kan terjawab ya. Ternyata mata kita yang gapnya jauh, nggak kita anggap sebagai pola, ya kan? Kolom kan jauh kan? Kita anggap ini bukan polanya gitu. Kita anggap yang ke kanan adalah polanya karena jarak antar kolom dekat sehingga formasi yang kita tangkap adalah formasi baris. Nah, jadi benar ya jawabannya jarak antar baris lebih jauh sedangkan jarak antar kolom lebih dekat. 4 baris atau 4 kolom? Jawabannya lebih visual orang akan jawab 4 baris. Nah, kita sederhana kali materinya ya. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa ya. Nah, berikutnya polanya apa sekarang? Udah 4 kolom. Alasannya sama. Oke ya, alasannya sama. Nah, karena jarak antar barisnya lebih dekat, maka kita anggap 1 kolom. Tapi terkadang kan belum tentu kan. Ini kan data visual kan. Kalau realnya gimana? Contoh kasusnya bisa jadi tidak sesuai kan. Misalnya, oh kita melihat jarak-jarak yang rumah yang di pinggiran pantai, padahal ini dekat pantai gitu kan, tapi misalnya di atas ini adalah pesisir pantai tapi rumahnya jauh-jauh, biasa gitu kan, pesisir pantai rumahnya jauh-jauh kan. Nah, bisa jadi sebenarnya polanya bukan ke bawah tapi polanya kemari gitu ya kan. Nah, itu perlu, ya itu terkadang bisa visual itu bisa jadi agak bias kalau tidak tepat. Nah, berikutnya dari konsep itu kita pahami ini adalah hukum proximity.
objek yang jaraknya dekat cenderung diasosiasikan sebagai satu kesatuan gitu ya. Itu tadi gestaltnya itu huruf apa tadi? Kalau masih ingat, lupa sih. Proximity itu huruf gestalt, nggak tahu ya, nanti kita cek ya. Nah, selanjutnya jadi treatmentnya seperti yang disampaikan oleh Rajul, ketua duta adalah laporannya dinaikkan, penyelesaian dinaikkan. Nah, gitu ya, lebih mudah mata kita menangkap. Nah, selanjutnya cukup nggak kira-kira? Apa lagi mau disentuh? Masukan dari siapa ini mungkin? Yang lain, ada lagi yang mau disentuh nggak di sini kira-kira? Ada? Supaya lebih mata kita lebih tahu gitu kan. Kita bisa mempertimbangkan aspek ini continue, proximity. Oke, kita contohkan dulu. Kalau belum bisa terjawab, polanya baris atau kolom? Betul. Kenapa? Nggak dekat-dekat, karena lebih ke war warna. Sama kan? Nggak ada selang-seling kan, kuning, 4 baris kan? Pola baris kuning, biru, kuning, biru. Nah, sementara kolom kan ada selang-selang. Kita nggak anggap itu satu pola gitu kan ya. Nah, jadi 4 baris ya. Ini hukumnya Gestalt law of similarity. Objek yang terlihat sama cenderung diasosiasikan sebagai satu kesatuan. Jadi jawabannya diapain? Ayo, ada yang mau jawab sebelum sebut jabatan? Tadi ketua, bendahara. Gak apa-apa, ada yang baru jawab. Tadi kan udah terlihat nih, apanya nih? Ini apa pembedanya adalah warna. Berarti ini bisa diubah warna. Itu kan ragu kan sebenarnya udah tahu gitu kan. Bisa diubah warna. Jadi yang supaya mata kita lebih yakin lagi adalah kita rubah warnanya dengan Gestalt law of similarity ini. Warnanya kita rubah yang laporan jadi biru, penyelesaian jadi orange. Sederhana kan? Sederhana. Oke, kita warnain teks yang sama. Udah berapa aspek nih prinsipal? Ada continuation, proximity, similarity. Nah, berikutnya kita coba lagi apa lagi yang bisa kita sentuh dia lagi. Kira-kira apa? Kalau lihat dari data apa kira-kira? Lihat dulu November 19, 20, 20. Ada yang mau bantu jawab? Ada lagi? Nah, kita bisa pertama kita lihat dulu ya hukum ini. Ada 3 kotak ini isinya objeknya, bulet-buletan ini. Nah, kita bisa melihat mana yang satu kesatuan. Susah kan? Karena kita tidak tahu yang mana satu kesatuan gitu ya. Kalau kita ingin membedakan ini adalah satu kesatuan, ini adalah klasternya, oh ini orang-orang apa yang ini cowok-cowok misalnya kayak gitu kan ya, atau ini yang perempuan, ini yang miskin, ini yang kaya, ini yang pesisir, seperti itu kita bisa menambahkan batas gitu ya, boundaries ya. Kita bisa nambahkan boundariesnya atau batas. Nah, maka mata kita mungkin akan ngelihat, oh ini satu satuan, satu objek, ini juga satu kesatuan gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita tambahkan petak ini, maka kita bilang ke orang, ke audiens, kalau ini satu kesatuan, ini adalah wilayah tertentu, ini cirinya tertentu. Nah, seperti itu ya. Ditambahkan batas atau boundaries ya. Berikutnya ini si A Rajul maunya seperti ini. Tadi misalnya siapa orang lain maunya kayak gini batasnya kayak jambu gini. Ini adalah batasnya. Dianggap yang bentuk ini adalah bentuk apa? Yang dianggap sama karakteristiknya gitu ya. Kita kasih batas gitu ya. Ini apa namanya? Gestalt law of enclosure. Objek yang dikelilingi batas cenderung dianggap satu kesatuan. Nah, jadi diapain? Pisahin apa? Pisahin atau
Misahin, maksudnya misahin itu apa? Oke, pembatas. Misahin dengan cara menambah batas. Batas apa kira-kira? Kalau dilihat series datanya. Ayo, jangan takut salah. Berarti kita nambahin, Bah. Kita lihat tuh situasi kondisi 2020 adalah Februari adalah kondisi COVID. Kita bisa nambahin batas supaya uh, audiens akan lebih cepat menangkap. Nambah batas seperti ini sebelum pandemi COVID. Ini nggak kelihatan warna ya, karena mungkin proyektornya kurang, warnanya nggak ketangkep ya. Ini sebenarnya ada garis warna ya, ada garis warna. Ini warna agak orange, ini garis warna agak hijau. Berarti kita bentuk batas kan, benar tadi ya, bentuk batas atau misahin. Nah, ternyata kita bentuk batas untuk menyatakan yang sebelah kiri adalah sebelum pandemi COVID, sebelah kanan adalah saat pandemi COVID. Udah lebih terarah kan audiensnya kan. Mungkin ada audiens kita yang masyarakat umum yang membaca datanya sulit, tapi dengan teknik visual, dengan kita pahami hukum-hukum Gestalt tadi akan lebih tersampaikan. Ini ada garis ya sebenarnya. Nah, terakhir kita bisa sentuh apa lagi? Supaya orang tahu langsung banyaknya laporan gangguan dan kasus yang terselesaikan. Dia seperti ini datanya, ada gap ketika saat pandemi COVID. Mungkin saat pandemi COVID kita tidak sepenuhnya tatap muka, jadi kasusnya itu nggak selesai gitu kan ya, maknanya gitu kan ya, ada COVID jadi laporan itu nggak terselesaikan semua laporan. Nah, kita bisa sentuh lagi dia dengan supaya langsung kena, kira-kira apa? Narasinya apa yang bisa dirubah? Salah satu di sini, kalau nggak kita nambah narasi, kita ngubah judul. Ada yang mau usulin judul? Supaya kena, ada sebelum pandemi COVID, ada saat pandemi COVID. Ada? Coba. Oke, nanti intinya kita coba supaya langsung fokus kan. Berarti kita coba isun judul. Kita akan coba ubah headline-nya, jangan lebih menarik sesuai dengan data dan sajian. Langsung aja kita ganti. Kita tidak bicara tentang bagaimana menulis karya ilmiah, mungkin skripsi ada format judul kan, judul tabel format adalah mungkin yang baku gitu kan ya, tapi kan di kasus ini kita storytelling kan, jadi kita bisa ngubah dampak pandemi COVID-19 terhadap penyelesaian laporan pengaduan gangguan. Orang akan langsung ngelihat, oh sebelumnya gimana, sesudahnya gimana gitu. Nah ini mungkin prinsip-prinsip Gestaltnya. Gimana kira-kira maksud ya? Kira-kira tersampaikan teori-teorinya? Insya Allah? Percaya insya Allah tersampaikan. Nah, jadi kita bandingkan ya, pada saat dikasih data, siapa tahu ada, kita coba buat mungkin ya, kita coba buat mungkin project cara menyajikan, cara storytelling data. Pertama, banyak laporan gangguan, ini before ya. Setelah itu kita lakukan storytelling with data. Ke satu, memindahkan teksnya, lalu mewarnakan teksnya sama dengan warna grafiknya. Berikutnya memberi batas, ada garis, dan terakhir judulnya kita rubah. Nah, itu mungkin hukum yang bisa kita sampaikan tentang visual data. Setuju? Setuju. Insya Allah mudah-mudahan ini ya. Jadi effortnya lebih ya kan ya. Ada filter tadi, ada visual, kita memberi headline, judul, maka value-nya akan meningkat, nilainya akan meningkat. Gini ya. Jadi aksi kita akan lebih lebih keras, atau lebih lebih ada aksi-aksi tertentu untuk meningkatkan nilainya. Itu mungkin storytelling, dan bagaimana kita dengan mudah menyampaikan tanpa harus banyak berbicara. Kita tetap berbicara gitu kan, tapi tanpa harus
reward dengan ini loh cara bacanya gitu kan. Ini grafik ini cara bacanya seperti ini. Dengan kita mengubah tampilan visualnya, ya jadi audiensnya lebih uh, memahami datanya itu adalah tentang dampak pandemi COVID terhadap laporan gangguan dan kasus yang terselesaikan. Ya, ini terkait tentang Gestalt. Kita waktunya sampai jam. Oh, lanjut ya, masih ada. Oke, yang kedua, nah tahapan pertama udah tadi pengantar, tahapan kedua tentang Gestalt, ketiga coba kita bagaimana menyajikan slide presentasi yang baik gitu ya. Mungkin sekarang banyak tools-tools untuk membuat presentasi ya, slide presentasi ya. Ada PPT gitu kan ya, ada yang lebih memudahkan kita karena bisa custom gitu ya, customize itu misalnya Canva seperti itu ya. Mungkin macam-macam lah, yang mana ada template-template yang memudahkan kita. Nah, kalau dulu mungkin hanya terbatas PPT PowerPoint ya, Microsoft PowerPoint. Sekarang Canva sudah banyak template-nya. Nah, kita mungkin sedikit menyampaikan bagaimana membuat slide presentasi yang baik gitu ya. Nah, slide presentasi yang baik itu akan sangat menentukan kita adalah bagian dari narasi ya, naratif kita ya. Naratif bagaimana kita menyampaikan. Di sini ada alurnya. Alur kan, pada saat kita buat slide pertama apa? Ada judul kan. Setelah judul mungkin outline. Setelah outline kenapa, itu apa, dan fakta datanya gitu ya. Nah, ini narasi kita. Kita perlu pelajari alur dan gaya penyampaian kita. Kalau gaya penyampaian termasuk tulisan ataupun cara kita menyampaikan. Nah, presentasi yang mungkin langkah ya. Step pertama pada saat kita akan membuat slide presentasi, penentuan masalah dan analisis data ya. Di sini ada kita perlu diskusi dan kajian literatur ya. Kenapa kita ambil topik itu? Lalu kita lakukan pengumpulan data, kita analisis data, apakah cukup deskriptif atau melalui pemodelan, analisis regresi, atau pemodelan makroekonomi, ekonometrikal lainnya. Nah, setelah itu kita susunkan bahannya. Nah, kita fokus ke step kedua, bagaimana mungkin membuat materi. Materi itu ada beberapa unsur ya, pada saat kita buat slide, bisa jadi materi itu teks, tulisan, atau chart, atau gambar. Chart sama gambar kan. Gambar kita bisa download di internet, tapi jangan lupa, mungkin terlupakan, sering kita lupa menyebutkan sumbernya gitu, mencantumkan sumbernya. Termasuk di contoh ini saya juga lupa menyampaikan sumbernya. Lalu ada skenario, pembuka dan penutup. Nah, itu berikutnya terakhir presentasi ya, ini ya bisa jadi kayak moderator tadi bagaimana menyampaikan dengan menarik kan, punya gaya masing-masing kita, dan ya kita keunggulan kita atau kelemahan kita tuangkan lah di sini, bagaimana cara kita mempresentasi. Nah, fokus kita yang pertama pada kasus ini kita di step kedua menyusun bahan presentasi. Nah, ini ada 3 prinsip penyusunan slide presentasi. Pertama, kita bisa visualisasikan konten, ya. Kalau kontennya itu teks ternyata orang akan boring, audiens akan boring, ya kita rubah dengan visual, gitu ya. Nah, selanjutnya gunakan unsur yang konsisten. Apa gitu contohnya? Misalnya seperti ini. Pada saat kita mengambil unsur itu apa aja? Bisa grafik, bisa icon, ya kan? Icon. Nah, pemilihan icon juga akan menentukan. Jangan sampai di satu slide itu iconnya tidak sama gitu. Misalnya, yang satu 3 dimensi iconnya, bentuk iconnya. Yang satu lagi 2 dimensi, bercampur-campur lah di situ. Satu enggak unsurnya, enggak kan? Mata kita enggak enak gitu kan, gitu. Lalu pemilihan warna, kita ada warna
biru, pas gradasi biru tiba-tiba muncul misalnya merah gitu kan ya. Nah itu kan unsurnya nggak sama gitu ya. Nah itu perlu kita gunakan unsur secara konsisten. Berikutnya, ketiga, fokuskan perhatian audiens pada informasi dan pesan yang disampaikan. Tadi, fokuskan gitu kan ya. Kita ingin fokus tentang perbedaan COVID dan sebelum COVID. Kita kasih garis gitu kan. Nah, ini 3 prinsip penyusunan slide presentasi. Kita bahas mungkin di contoh ini, visualisasikan konten mungkin pada saat kita baca media atau koran atau jurnal mungkin kan ya, itu lumayan banyak teksnya di awal-awal gitu kan ya. Nah kita ingin menyampaikan hasilnya, kita bisa ngubah seperti ini ya. Kita bisa ngubah misalnya ini ada kasusnya disable workers ya 2014. Nah kita rubah ke bentuk visual. Ini tekniknya tadi yang telah kita sampaikan. Berarti kita kalau dirasa ini boring, kita bisa ganti ke visualisasi pakai chart gitu ya. Sederhana. Yang kedua, konsistensikan unsur. Apa ini yang dari contoh ini? Contoh ini metodologi ya, projection metodologi, ada umur ya, terus apa kira-kira yang bisa nyampaikan yang nggak konsistennya? Mungkin teman-teman, adik-adik, apa? Posisi, bisa, terus apa lagi? Yang bikin nggak enak dilihat. Ini slide resmi dari buku yang tadi ya. Ya ibaratnya ini acap kali juga digunakan oleh bukan buat manual gitu maksudnya. Ini adalah contoh di buku itu yang memang digunakan oleh perusahaan dalam menyampaikan presentasi. Yang pertama yang bisa kita rubah ya. Oh ini tentang strategi, kita kasih headline-nya projection metodologi, strategisnya apa. Nah, ini yang kasus tadi, ini adalah gambar picture ya, gambar real. Terus ini setelahnya itu ada gambar ini, terus ada gambar yang tas yang tidak ada kotaknya gitu kan. Semua ini kotak-kotak, ini benda, objek, tas gitu kan. Ya kita bisa ganti ikonnya kayak tadi. Nah, kita samakan unsurnya kan, kita ganti icon apa ini 2 dimensi ya, 2 dimensi bukan 3 dimensi ya. Kalau tadi kasus tadi ya populasi aging konsisten, ini adalah tentang people gitu kan. Terus kesehatan ini tentang simbol sehat, mungkin ada ini tentang cari kerja ya, tentang mungkin pekerjaan ya, tas gini, lalu ada decision claim, ini ada note. Kita sesuaikan antara teks dan itunya. Dan penting juga sesuaikan jenis ikonnya. Bisa 3D ya 3D, 3 dimensi ya 3 dimensi gitu kan. Jangan dicampur-campur kayak gini. Nah, ada perbedaannya kan ya. Lebih enak dilihat sebelah kanan gitu, lebih gampang dicerna sebelah kanan. Nah, berikutnya fokuskan perhatian. Apa itu fokus perhatian? Pertama, kita dapat contoh ini. Apa ini? Pola sosial, keamanan sosial ya. Mungkin saya kurang pas membaca ininya. Nah, di sini ada 3 jenis ya. Ada pertama dijelaskan nih number of retired workers, terus number of disabled workers, dan seterusnya. Ada narasinya dan ada gambarnya. Seperti itu ya. Nah, ini visualisasi data, misalnya visualisasi data. Sekedar visualisasi data dan menyampaikan apa satu persatu. Tapi kalau data storytelling, kita ingin menceritakan bagian tertentu gitu kan ya. Sama kalau kita baca novel, baca buku kan nggak semua karakter di dalamnya disampaikan pada satu waktu gitu kan ya. Oh saya tertarik menyampaikan karakter si A gitu kan ya. Ya itu dulu yang diceritakan, terus mundur ke belakang, baru ganti orang, ganti karakter, ganti waktu. Nah itu mungkin kan di novel kan seperti itu kan. Nah jadi ya yang ingin diangkat oleh peneliti, oleh teman-teman mungkin yang ekonomi, saya tertarik tentang yang ini, disability insurance ini. Jadi yang kita angkat adalah number of-nya, langsung kita rubah judulnya menjadi kondisi yang ingin kita tonjolkan. Kita ganti warna yang retired, children, dan spouse ini
menjadi warna abu-abu, kita tonjolkan yang disable workers-nya kalau berminat di situ. Ya, jadi kita fokuskan perhatian dan judulnya pun tidak harus sama karena kita udah kasih perhatian pada disable, ya judulnya bisa kita ubah gitu. Ya, ini lagi-lagi bukan dalam konteks kita membuat karya tulis ya, tapi lebih kepada menceritakan story dengan data gitu. Akan lebih tidak terlalu baku, harus ada tabel satunya misalnya kayak itu, harus ada tahun persatuannya, kondisi-kondisi tertentu. Nah, dengan segini narasi yang ingin dibangun adalah tentang disable workers seperti itu. Jadi fokuskan perhatian. Oke ya, sampai sini. Nah, itu 3. Yang pertama, visualisasikan, konsistenkan unsur, fokuskan perhatian. Oke, nah berikutnya mungkin 4 tipe slide presentasi. Kenapa perlu kita tahu? Ya, kadang mata kita akan bosan ketika semua tentang teks gitu kan. Mata kita mungkin akan jenuh hanya sajian chart yang itu-itu aja gitu kan ya. Mungkin kita butuh gambar supaya pada saat kita melihat presentasi, oh ada sesuatu yang baru gitu ya. Data storytelling ini kan erat kaitannya dengan presentasi ya. Presentasi bisa melalui slide, ya kan? Atau melalui web. Nanti coba kalau ada waktu, kami akan coba sampaikan contoh perlombaan data storytelling yang pernah dibuat BPS gitu ya. Nanti ada contoh lah gitu. Ada contoh web, itu dia berstorytelling dengan web gitu kan. Karena web sekarang kan interaktif ya, kita scroll ke bawah, kebaca ini, kita scroll ke bawah lagi, kebaca yang lain lagi gitu kan ya. Nah, nanti kita contohkan yang juaranya ada 3 sih ya, orang luar BPS yang mengikuti lomba itu. Nanti kita coba lihat. Nah, slide pertama ada slide teks, isinya teks, diagram, visualisasi, ada gambar, dan perlu kita buat struktur presentasi ya. Jangan tiba-tiba nggak ada struktur, misalnya nggak ada judul. Kalau judul harusnya ada gitu kan. Terus nggak ada pembatas bab misalnya itu, atau nggak ada outline. Kalau nggak ada outline, nggak ada agenda, orang nggak tahu slide ini isinya tentang apa aja gitu kan ya. Nah, yang pertama teks gitu. Ini ada contoh yang dibuat komite ini ya, Federal Health Statistic ini. Yang pertama, kalau kita lihat, orang akan cenderung membaca slide ya, karena isinya banyak kan. Isinya banyak, nggak bisa di ibaratnya detail. Orang akan cenderung baca slide tapi nggak ngelihat ke saya, nggak ngelihat ke teman-teman gitu kan ya. Kekuatannya tuh di teks. Jadi bisa jadi audiens nggak mendengarkan kita gitu. Nah, berikutnya audiens mendengarkan kita, Anda mengatakan apa yang sudah mereka baca gitu, ya kan? Mereka udah baca dulu, baru dia dengerin kita gitu kan. Nanti akan intinya lebih panjang lah ya effortnya untuk bercerita. Fokus mereka bisa jadi bukan kepada presenternya. Nah, apa yang bisa kita rubah? Yang pertama, kira-kira yang pertama, kita bisa buang footernya, besar banget footernya gitu kan. Kalau mau dibuang atau dikecilkan gitu kan, footer misalnya. Dikecilkan, di sudut ini punya komite for federal ini gitu kan ya, dikecilkan. Atau dibuang, atau buat judul atau headline yang lebih menarik. Ini federal budget, apa isinya, tentang spending ya, tentang lanjutlah, tentang perbandingannya terhadap PDRB. Nah, kita bisa membuat meringkasnya akan lebih mudah orang baca. Pertama, headline-nya kita buat lebih detail, Federal Health Care Spending kan. Lalu di paragraf ini kita bisa singkat dengan yang intinya, ya kan. Kalau dia meningkat ya, tumbuh dari 2 menjadi 4,6%, ya kita kasih pewarnaan agar orang mudah membaca, oh major federal ini 2%, 4,6. Yang berikutnya, paragraf kedua, kita bisa melakukan apa? Ya, meringkas teks lah intinya. Seperti itu ya. Ketika seperti ini, orang bisa membaca sekaligus mendengar.
karena melihat kita, karena membacanya nggak banyak gitu kan, seperti itu. Teksnya nggak banyak. Nah berikutnya kita coba slide visualisasi data. Ini kalau teman-teman adik-adik melihat ada pertumbuhan ekonomi atau PDRB, ada beberapa komponen dari sisi konsumsi ya. Ini hanya contoh untuk 4 komponen, ya kan? Pertumbuhan ekonomi kita, PDRB kita ada menurut lapangan usaha, yang di kasus ini menurut pengeluaran, ada konsumsi rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan PMTB. Mungkin ini yang disajikan oleh BPS Provinsi Aceh pada saat menyajikan berita resmi statistik. Salah nggak salah gitu, karena memang kita ingin menyajikan semua aspek secara utuh gitu kan, tanpa tendensi kepada satu komponen gitu ya. Sementara kalau kita bicara fokuskan perhatian, ya mungkin akan levelnya peneliti kan. Peneliti akan memfokuskan perhatian pada misalnya pengeluaran konsumsi rumah tangga atau pada disabled workers tadi kan. Kalau BPS ya mungkin tidak terlalu memfokuskan untuk berita resmi statistiknya gitu. Karena perlu kita menyampaikan rumah tangganya, konsumsi LNPRT-nya, konsumsi pemerintah, dan investasi fisiknya atau PNBP-nya. Tapi visual ini tidak terlalu jelas gitu kan. Nah, kita bisa nyajikan dengan cara seperti ini. Yang ingin kita tangkap apa? Misalnya pola. Oh, polanya kayak acak-acakan di dalamnya gitu kan ya. Ya, kita bisa rubah seperti ini. Yang pertama, memisahkan memisahkan per komponen. Pengeluaran konsumsi rumah tangga, aksisnya sama 20 sampai minus 20%. Ini juga sama, pastikan aksisnya sama biar enak dibandingkan ya. Kalau aksisnya nggak sama ya nggak bisa dibandingkan ya. Kalau misalnya ini kita tipu misalnya dengan cara maksimumnya 5%, ini minus 5%. Nanti seolah-olah data kita itu tinggi gitu kan ya. Seolah-olah tinggi padahal ini cenderung konsumsi rumah tangga itu mau ada COVID atau nggak ada COVID, dia tidak terlalu berfluktuasi gitu kan ya. Konsumsi rumah tangga dari 2011 itu cenderung stabil, pas COVID turun ya, pas COVID turun, terus meningkat lagi setelah COVID. Itu untuk rumah tangga. Kita bisa tangkap pola ini lebih jelas daripada gambar yang di kanan atau gambar yang di kiri. Kanan ya. Nah, konsumsi pemerintah ya, pemerintah ini tergantung dana ya. Konsumsi pengeluaran konsumsi pemerintah ini sumbernya datanya itu tentang belanja pemerintah, baik APBN, APBD, APBDes gitu ya. Nah itu ya fluktuasi tergantung kebijakan atau pemerintah atau DPR memberikan anggaran gitu ya, seperti itu kan. Di sini polanya lebih apa? Lebih mudah dilihat satu, tapi bisa menyimpulkan nggak TKRT-nya dia lebih stabil, lebih tidak terlalu gejolak tinggi, kalaupun ada perubahan dalam batas 5% gitu kan, plus minus 5%. Tapi sementara kalau LNPRT ini seperti panti asuhan, seperti contoh-contohnya ya, seperti Ormas, Muhammadiyah, NU, terus partai politik gitu kan, dia akan sangat fluktuasi tergantung momen. Misalnya gitu ya. Contoh pada saat pemilu 2019 ya dia akan menaik ya. 2019-nya meningkat ya kan? Ada partai politik melaksanakan pemilu di 2020 dia menurun gitu ya karena sudah tidak lagi pelaksanaan pemilu. Nah, ini lebih mudah dilihat. Nah, berikutnya enak nggak ngelihat ini? Kita tahu ada PDRB lapangan usaha. Ya, ini kontribusinya, share-nya, ya kan ya. Mungkin teman-teman, adik-adik kalau misalnya melihat Aceh itu struktur perekonomiannya itu sektor apa gitu, sumbangan terbesarnya kan. Dia itu cirinya sektor apa tuh misalnya Aceh kan. Nah, di sini kita dapat data seperti ini ya kan. Kita sandingkan antara 2010 dengan 2023 ya. Setelah itu ini ada apa? Pie chart ya. Pie chart. Ada pie chart. Pertama, kalau kita kritisi, pemberian pie chart ini tidak bisa membandingkan mudah
Yang mana perubahan dari 2010 ke 2023, satu kan. Terus ada unsur pie chart. Unsur pie chart itu sebaiknya itu jumlah kategorinya tuh 5 gitu. Kalau di atas 6, 7, 8 itu udah nggak efektif pakai pie chart gitu kan. Ingat saya tuh ada teori atau buku yang menyampaikan 5 unsur gitu kan. Ketika udah lebih orang nggak akan terlalu jelas gitu kan ya. Nah, ketika buat pie chart. Akhirnya kita bisa buat apa? Ada yang ngasih ide nggak di kasus ini? Ada? Supaya lebih jelas membandingkannya. Kita bisa buat seperti ini, ya. Storytellingnya kita mengubah judul langsung kontribusi ke, tapi fokus saya ke pertanian. Pingin fokus ke pertanian kan? Nah ini bebas. Rajul akan menceritakan pertanian, misalnya orang lain menceritakan apa, tergantung topik yang ingin dibahas gitu kan ya. Nah ini ketika saya fokus ke pertanian karena pertanian itu adalah kontribusi paling besar, ya kita headline-nya kita rubah kontribusi kategori pertanian mencapai 30,7% dari total PDRB Aceh pada tahun 2023. Setelah itu lebih mudah nggak membandingkan daripada grafik ini? Lebih mudah kan ya? Apalagi itu, kita bisa ambil insight apa ini? Yang A meningkat, kategori A meningkat, kategori G meningkat, ya. F, G, F dan O, maaf mungkin nggak tertulis. A itu pertanian, G itu perdagangan, O, F itu konstruksi, O itu administrasi pemerintahan, ya kan? Nah sampai di situ meningkat. Lalu B itu pertambangan, H itu transportasi, C industri, ya. Nah, di sini kita bisa tuliskan kalau beberapa faktor yang beberapa kategori yang share-nya tinggi cenderung tetap meningkat, ya. Dari 2010 ke 2023. A, G, F, O meningkat. Sementara share yang kelima paling besar itu B, H, C. Pertambangan menurun ya. Pertambangan menurun. H itu transportasi menurun. Nah, lebih mudah kita menyajikan slide seperti yang di kanan. Nah, itu teknik storytellingnya, milih chart atau kasih headline, kasih warna yang ingin kita tonjolkan. Oke, bisa lagi kita rubah ya. Oh ternyata saya lupa nama-namanya siapa-siapa aja. Bisa lagi kita tonjolkan seperti ini. Nah, ya udah orang kita mau ngubah lagi. Oh yang ingin fokuskan adalah kategori lapangan usaha yang memiliki share tinggi cenderung mengalami peningkatan. Ya, kita bisa rubah dengan grafik lain seperti ini. A meningkat, B itu menurun, lain-lain itu meningkat, kategori perdagangan meningkat. Jadi kita kasih warna, yang meningkat itu warna biru, warna orange itu yang menurun. Nah itu mungkin cara kita menyajikan visual data. Nah, oke kita lanjutkan ya. Nah sekarang ada slide apa? Tadi teks udah, chart udah, sekarang gambar. Apa slide gambar? Ya contoh ini, tsunami Aceh Desember 2004, ada narasi, gempa dan tsunami Aceh pada 2004 menjadi yang terdahsyat ya, dan terburuk sepanjang masa gitu, termasuk 10 yang terburuk. Misalnya contoh, kita taruhkan dia gambarnya. Ada yang mau ngubah nggak yang punya jiwa seni? Mungkin beda. Apakah slide ini sudah baik, sudah efektif kira-kira? Ada yang mengusulkan nggak? Nah yang geleng-geleng siapa? Coba tes, apa yang kira-kira? Beda-beda orang kan cara, untuk apa ya kok ada gambar tapi kayak gitu misalnya kan. Antara teks sama gambarnya itu sama aja besarnya, untuk apa ya gitu misalnya. Kira-kira apa yang siapa tadi di sebelah tadi yang geleng-geleng? Ada? Mau nyampein? Apa? Coba. Komposisinya lihat, ada ukuran, ada komposisi. Nah, kira-kira apa yang bisa dirubah? Ayo, tapi nggak kata-kata bisa disingkat, boleh, nggak apa-apa. Iya.
Ya, bisa apa yang disampaikan oleh teman kita, kata-katanya disingkat, dikasih highlight tertentu ya. Sudah benar ya, tapi yang ingin kita sasar itu adalah slide gambarnya kira-kira. Benar yang tadi. Slide gambarnya kira-kira ada ide nggak? Untuk apa ditaruh gambar sama besarnya dengan tulisan misalnya kayak gitu? Ada, itu kuncinya. Untuk apa ditaruh gambar kalau sama misalnya, itu kuncinya kira-kira. Berarti apa? Gambarnya digedein. Digedeinnya 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau mau apa? Full. Ya, boleh full gitu. Kalau full, kita akan menanyakan kepada teman-teman, akan lebih menarik seperti ini atau gini. Ya kan? Udah orang akan tahu dahsyatnya tsunami gitu kan ya di sini. Oh, kita tahu dahsyatnya tsunami, narasinya seperti ini disampaikan tadi ya, dikasih bold atau seperti itu. Ya, jadi kayak agak percuma kita naruh gambar petak seperti ini kan ya. Tapi mungkin ada variasi kita buat apa gambar seperti ini. Kalau ini ternyata tidak terlalu jelas tulisannya, kita bisa kasih shadow apa pewarnaan di belakangnya gitu ya, transparan. Nah, mungkin ini tanpa sadar pada saat teman-teman punya tugas mungkin telah ngebuat seperti ini gitu ya. Apalagi sekarang sedang zamannya salah satunya infografis ya, infografis gitu kan ya. Nah, mungkin kita sepakat ya, ya secara seni, secara struktur, slide gambar yang kedua ini akan lebih memudahkan audiens ini tentang dasarnya tsunami, kayak gitu kan, gempa tsunami Aceh. Oke, kira-kira cukup, lanjut. Lanjut ya, dikit lagi ya. Oke, nah berikutnya ada slide struktur presentasi atau judul, ya kan ya. Nah, apa ini? Pertama, ini judul yang resmi juga dari buku gitu kan, dari penyajian presentasi apa manufacturing di Amerika ini, seperti ini judulnya. Nah, kita bisa buat visual yang lebih baik. Pertama, relevan dengan konten presentasi. Terus, pertimbangkan informasi apa saja yang perlu ditampilkan. Nama, nomor telepon, mungkin tidak terlalu perlu, ya kan? Jadi pada saat kita buat judul, kita bisa ngubah seperti ini. Ini tentang manufacturing, berarti gambarnya adalah gambar industri, ya kan? Selanjutnya yang menceritakan tulisannya tentang siapa penulisnya, presenternya atau penulis ya, Bob dan Profesor Jane. Perlu nggak ada, perlu nggak ada, perlu nggak adanya nama dan email misalnya. Kalau di kasus judul bisa jadi nggak perlu dibuang saja gitu, kayak gitu ya. Nah, berikutnya perlu adanya agenda atau outline ya, yang menyajikan slide kita itu isinya apa aja, ya gitu. Yang pertama, bisa dengan cara seperti ini, apa namanya, bullet ya. Apa tuh? Kalau di Microsoft Word, bullet ya, bullet. Bahasa Inggrisnya kayak mana ucapnya? Bullet. Bullet ya. Bullet ya, bisa dengan cara bullet yang panah atau bulat-bulat gitu kan ya. Terus atau icon seperti ini, importance, tanda seru. Terus misalnya data, bentuk tabel. Apalagi kebijakan, bentuk gambar gedung pemerintahan gitu kan ya. Nah, dikasih caranya. Nah, berikutnya perlu adanya slide struktur presentasi atau transisi. Tujuannya buat apa? Ya untuk mengatakan kepada audiens ya, mungkin audiens sambil melakukan pekerjaan tertentu, ini kita sudah sampai bab ke berapa tadi? Bab berapa? Ketiga, belum keempat. Kita akan sampai di bab ke 3 gitu kan. Nah, yang ngingetin audiens gitu kan untuk ya mengantarkan ke topik yang baru. Kita udah berganti topik gitu. Atau menarik kembali perhatian audiens gitu. Kalau bisa disajikan dengan gambar-gambar tertentu akan lebih menarik ya, gambar yang relevan. Nah, sekarang ini contoh penerapan ya. Sekarang kita masuk ke
Contoh storytelling dengan data gitu ya. Contoh storytelling dengan data setelah kita pelajari hukum-hukumnya, kita visualkan. Ini contoh sederhana ya, belum bukan yang terbaik gitu ya. Belum tentu kan ya. Bisa jadi nanti teman-teman malah lebih baik dalam bercerita gitu. Oke, atau kita singkat contoh storytelling with data atau SWD. Nah, kita sampai kepada hal contoh mungkin data kemiskinan gitu ya. Mudah-mudahan tidak salah kutip data gitu ya, insya Allah. Nanti kalau dari contoh kemiskinan, kita ambil contoh kemiskinan. Teman-teman cari data kemiskinan di mana? BPS. Harus ke BPS? Enggak. Via bisa web? Bisa kan? Perlu berbayar atau enggak? Enggak. Kalau data makro ya, data makro sudah tersedia di web atau BRS atau tabel dinamis kan. Kalau data mikro kan data sampai level rumah tangga ya. Data makro sudah agregat. Nah, tentu kira-kira semua orang punya cerita, punya topik apa arah tertentu ketika ingin membahas kemiskinan, ya enggak? Ya kan? Miskin saya ingin mengangkat mengangkat kenapa kemiskinan Aceh itu misalnya tergolong tinggi di Sumatera, atau membahas tentang akselerasi penurunannya, atau melihat komposisi di Acehnya gitu kan, di kabupaten kota mana, uh, kabupaten kota apa yang penyumbang banyak penduduk miskinnya seperti itu kan. Nah, itu kita setelah melakukan eksplorasi data, kita baru bisa membuat menyampaikan tujuan kita gitu kan. Pertama mungkin ya, kalau misalnya kita cari di web, dapatlah ini persentase penduduk miskin Provinsi Aceh menurut Kapkota 2007-2023. Ya, before ya, showing data, ada berapa kabupaten kita? 23. 23, masih 23. Yang ke-24-nya adalah Aceh gitu ya. Apa yang bisa teman-teman sampaikan dari data ini? Bisa, tapi agak terlalu sulit ya, karena semua data masuk kan. Nah, sekarang kita kembali kepada teknik tadi. Pertama, action terendah adalah mengumpulkan data. Setelah itu ada apa? Setelah visualisasi atau sebelum visualisasi data, kita melakukan apa? Ingat nggak yang semakin besar aksi, semakin besar nilainya? Ya, mungkin kita bisa lakukan filtering kayak gitu ya. Filternya bisa dua aspek, bisa tahun, bisa wilayah gitu kan ya. Oh, saya nggak menarik nih, nggak ada gunanya, mungkin saya ingin melihat 2007-nya terlalu lama gitu kan ya. Ya udah, kita bisa filter tahunnya, mungkin ingin fokus kepada 10 tahun terakhir gitu kan. Penelitian kadang kayak gitu kan, time seriesnya berapa lama gitu kan ya. Cukup nggak cuman 10 tahun gitu kan. Nah, atau saya inginnya daerah-daerah Aceh Timur, daerah-daerah pantai gitu kan ya. Daerah pantai timur ya istilahnya ya. Pantai timur atau daerah Aceh Barsela Barat Selatan gitu. Nah, itu contohnya. Oke, before-nya seperti ini. Tadi kita coba lakukan riset mungkin ya. Teman-teman kan bukan pure di statistik ya, tapi ekonomi ya. Tentu yang ditekankan adalah ya bagaimana data itu bisa diambil sisi menariknya untuk dilakukan kajian kan, penulisan atau penerapan teori ekonominya gitu ya. Nah, pertama, kabupaten kota apa yang paling tinggi kontribusi penduduk miskin terhadap Provinsi Aceh? Berarti kita bisa mendapatkan apa? Kabupaten apa yang paling banyak jumlah penduduk miskin. Secara logika, kira-kira kabupaten kota apa? Aceh Barat Daya. Itu tendensi kepada kampung mantannya kayaknya. Ya, secara logika adalah penduduk yang paling banyak. Salah satunya yang paling banyak penduduk ada Aceh Utara itu ya. Nggak termasuk kayaknya, soalnya ada Aceh Utara, ada PD, Aceh Besar kan. Nah, mungkin akan ke situ kan. Ya, tapi jangan sekedar ngomong gitu kan ya. Ya, kita buktikan dengan data kalau benar Aceh
Utara, gitu kan? Storytelling with data kan? Nanti ngeklaim aja dimarahin gitu ya, salahin sama warga Aceh Utara. Nah berikutnya apa? Kabupaten kota yang paling tinggi persentase penduduk miskin. Apakah pasti Aceh Utara, Banda Aceh, Aceh Besar? Kenapa? Ya, oke, sesuai data iya. Sesuai data. Kenapa kira-kira? Persentase penduduk miskin. Kira-kira Sabang bisa nggak masuk? Yang penduduknya kecil-kecil. Gayo Luwes bisa nggak masuk? Banda Aceh bisa nggak masuk? Semuanya bisa ya gitu kan, karena kan persentase penduduk miskin ya. Kita ngebagi jumlah penduduk miskin terhadap jumlah total penduduk di kabupaten tersebut. Jadi bisa aja masuk ya. Kita lakukan riset kan. Lalu kabupaten kota apa yang paling rendah persentase penduduk miskinnya? Bisa kan? Yang tadi yang tertinggi, yang terendah. Nah berikutnya kabupaten kota yang memiliki penurunan paling tinggi pada periode 2007-2023 ya, berarti kita membandingkan 2 titik kan. Nah kita ngelakuin kalau tidak sama teman-teman bisa beda, adik-adik bisa beda gitu kan ya. Saya ngelakuin dengan cara seperti ini risetnya ya kan, teman-teman bisa dengan cara yang berbeda. Akhirnya saya dapat apa? Nah kita buat grafik. Ini ada warna yang nggak kelihatan ya, mungkin terlalu kontras kayaknya, atau karena lampu ya, nggak tahu ya. Lampu ya, kayak nggak apa-apa sih, tapi kelihatan kan. Tapi nggak memang karena, tapi sebenarnya ini ada Aceh ya, yang warna abu-abu ya. Ya setelah kita melakukan filtering, kita memilih topik, melakukan riset, dapatlah misalnya seperti ini. Pertama dengan telah mempelajari tekniknya tadi ya. Nah, kita pilih uh, ya yang persentase penduduk paling tinggi yaitu adalah di sini ya, yang warna ungu. Berikutnya yang warna apa? Abu-abunya adalah provinsi. Nah, berikutnya yang warna kuning ini adalah batas 10%. Sering kan kemiskinan telah berada di bawah 2 digit gitu kan ya. Kemiskinan meningkat hingga 2 digit berarti sampai 10% atau 11% kan. Nah, ini salah satu caranya aja. Nah, pertama yang paling rendah adalah Banda Aceh. Dengan melakukan filtering, kita memfilter Provinsi Aceh sebagai rujukan kita karena kita ada di Provinsi Aceh, lalu memilih persentase penduduk yang 2023-nya paling tinggi. Kayak kalau nggak salah sih Aceh Singkil. Coba nanti kita lihat ya. Yang porsi penduduk miskinnya paling besar adalah Aceh Utara, ya kan ya. Yang persentase penduduk miskinnya paling rendah adalah Banda Aceh, ya. Sehingga sajian yang mungkin terlalu banyak tadi, sajian ini akan kita fokuskan menceritakan pada beberapa kasus. Nah, ya headline-nya kita bisa rubah, tidak lagi menjadi judul grafik penduduk miskin Aceh pada tahun 2023 sebesar 14,45% atau sebesar 860.075.000 jiwa kayak gitu kan ya. Nah, kita kasihkan pewarnaan yang lebih baik gitu. Nah, di sini kan ada subnya, kemiskinan Aceh tahun 2007 hingga 2023 berkurang 12,2% atau poin ya. Mungkin saya agak keliru, harusnya 12,2 poin ya. Poin lah berkurang, pengurangan ya, bukan laju ya, sorry ya, pengurangannya berkurang, nggak apa-apa juga 12,2%. Nah, kita ada aspek tadi continuation ya, ada aspek similarity, ada aspek apalagi proximity ya. Ya kita bisa buat nih kondisi tahun 2003. Aceh Singkil memiliki persentase pendudukan miskin tertinggi yaitu 19,15%. Lalu berikutnya yang warna biru, yang warna apa? Merah. 167.000 penduduk miskin Aceh berada di Aceh Utara atau lebih dari 13% dari total penduduk Aceh. Dapat kan ya? Nah, lalu berikutnya penurunan kemiskinan terbesar pada tahun 2027 hingga 2023 adalah berada di Aceh Jaya. Aceh Jaya itu dari sebelumnya di atas 20% ya, sampai sekarang ya nggak tertulis ya, kita bisa tambahkan nanti nilainya
sampai sekarang, sehingga dia yang delta perubahannya itu paling tinggi gitu. Dari 2007 ke 2023. Selanjutnya, Kota Banda Aceh adalah kabupaten kota yang memiliki persentase penduduk miskin terendah dan selalu berada di bawah 10%. Nah, ini mungkin story yang ingin disajikan gitu. Belum tentu ini story yang harus dilakukan kan? Teman-teman punya arah yang beda, punya keinginan, ketertarikan yang tergantung adik-adik atau teman-teman ingin tonjolkan. Setuju ya? Nah, lebih punya cerita, lebih gampang dicerna dari sisi visual dan ada narasi yang lebih mengarah. Ya enggak? Ya kan ya? Daripada slide yang tadi. Tapi belum tentu ini yang paling baik ya. Teman-teman bisa menceritakan dengan lebih baik. Nah, kita lanjutkan contoh berikutnya. Ya, ketika kita kan bicara storytelling ini tidak hanya satu slide kan? Biasanya ada rangkuman slide setelah judul, ada apa itu kemiskinan, ya kan? Apa itu bagaimana datanya, itu kan story-nya atau kesimpulan yang ingin didapatkan. Nah, berikutnya mungkin di kasus ini peta sebenarnya. Peta Aceh, ini warna abu-abu, peta Aceh kan. Ya, lebih spesifik saya ingin ngebahas di slide berikutnya adalah menekankan yang paling banyak adalah di Aceh Utara gitu ya. Ini ada peta ya, peta abu-abu gitu. Ya, mungkin kasus ini saya ingin menonjolkan Aceh Utaranya, jadi Aceh Utaranya aja yang kita warnain gitu ya di petanya itu. Nah, kasih penekanan-penekanan kata-kata, dan lebih dari 13% penduduk miskin Aceh berada di Aceh Utara. Yang di atasnya adalah nilainya, yang di bawah adalah apanya? Persennya, seperti itu ya. Jadi pemerintah atau masyarakat tahu di Aceh Utara ini adalah paling banyak, lalu treatmentnya apa, seperti itu ya. Nah, berikutnya kita akan coba contoh kerawanan pangan. Untuk kemiskinan itu contoh sederhana. Berikutnya contoh kerawanan pangan juga sama ya. Pertama, kita sajikan seperti ini, misalnya kita ceritakan dunia punya target global ya untuk Sustainable Development Goals. Dia itu untuk memerangi ya, menurunkan kemiskinan, dan salah satu dari 17 goals ini ada goals untuk rawan pangan. Pemerintah dunia targetnya 2030 itu tidak ada lagi rawan pangan. Nah, di sini contohnya bagaimana kita menyajikan, ingin ngebahas tentang salah satu goals gitu kan. Salah satu goalsnya adalah zero hunger. Apa itu zero hunger? Kita bisa sajikan zero hunger adalah tujuannya untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, peningkatan nutrisi, dan seterusnya gitu ya. Ini bisa dibilang ini akan menjadi topik kan, halaman slide teks atau gambar kan. Nah, berikutnya ya kita mungkin bisa sajikan seperti itu. Apa itu tingkat keparahan rawan pangan? Rawan pangan diukur dengan tingkat keparahan rawan pangan. Nah, di Susenas itu kita peroleh, kalau ditanyakan kepada responden ya, ada khawatir kamu tidak akan punya cukup makan, iya atau tidak gitu kan ya. Hanya makan sedikit makanan, tidak dapat makan sehat bergizi, maka itu tergolong rawan pangan ringan. Terus ada lagi kurang makan dari yang seharusnya. Ini di Susenas ada. Terus harus melewatkan makan. Rumah tangga kehabisan makanan. Kalau memuat kriteria tersebut, rumah tangga tersebut rawan pangan sedang, kayak gitu. Lalu rawan pangan parah, lapar tidak makan, tanpa makan tuh setiap hari. Nah, jadi slide pertama itu, story pertama adalah tentang zero hunger, lalu bagaimana cara mengukur zero hungernya, ya kan? Dengan cara ini, istilahnya skala keparahan rawan pangan. Nah, kita masuk kepada akhirnya misalnya statistiknya gitu. Nah, sebagai contoh, kita ingin membandingkan Aceh ya, prevalensi penduduk kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan skala yang tadi, sedang atau berat kan. Nah, 2017 sampai 2023. Di sini nih angkanya, kita bisa menyajikan
story seperti ini, ya kan? Mungkin dalam satu halaman slide ini akan membawa kita, audiens bisa memahami kalau rawan pangan Aceh 2017 itu 11,35%, jauh lebih tinggi di atas nasional, ya kan? Menurun, 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 terus 2020 sempat di bawah nasional, ya kan? Sepertinya kondisi Aceh COVID tidak terlalu berdampak di konsumsi, kalau di Aceh bisa jadi ya, karena tingkat keparahan COVID-nya, dia berada di bawah nasional, yang mana itu lebih bagus kan, prevalensi rawan pangannya itu lebih sedikit kan. Nah, terus dia menurun lagi dari 2003 dia malah tapi di atas nasional begitu gitu ya. Story kita akan kayak gitu. Ya ini kata-katanya mungkin bisa diatur yang lebih baik kan. Ya selalu berada di atas Indonesia, nanti mungkin yang di bawahnya 2022 sempat di bawah Indonesia, atau seterusnya 2003 malah di atas Indonesia. Prevalensi rawan pangan menurun ya 6,65 poin dari 2017-2023. Setelah kita sajikan ini, kita coba bayangkan dengan target kan, pemerintah 2030 gitu kan ya. Kira-kira 2030 dengan penurunan seperti ini, apa tindakan dilakukan, tercapai nggak zero hunger-nya kayak gitu, ya kan? Tercapai nggak? Nah itu story yang ingin disampaikan, ya mudah-mudahan bisa mempengaruhi kan, mempengaruhi khususnya misalnya di kasus ini pemerintah gitu, dalam mengurangi, mencapai target SDGs yang kedua, zero hunger-nya menjadi 0. Nah, pada 2023 kita bisa membandingkan juga, menyajikan data seluruh Indonesia, seluruh provinsi di Indonesia. Yang paling tinggi Nusa Tenggara Timur, Aceh itu beradanya tidak jauh di atas nasional, yang mana tergolong baik ya, tidak terlalu tinggi gitu prevalensi rawan pangannya. Nah, sementara paling rendah itu adalah Bali gitu ya. Itu contoh, story contoh. Teman-teman bisa menggunakan apapun teks yang dia anggap bermanfaat untuk membuat narasi orang lebih concern ke data rawan pangan ini. Nah, berikutnya ya mungkin ini ya, teman-teman atau kita bisa saja menggabungkan banyak indikator gitu kan. Tadi ada contoh kemiskinan. Kan ekonomi ya, mungkin akan sangat ada keterkaitan antar variabel. Terutama mungkin kalau makroekonomi, bagaimana hubungan PDRB dengan kemiskinan, IPM dengan kemiskinan, IPM dengan PDRB, misalnya seperti itu kan. Terus rawan pangan dengan kemiskinan, ada nggak pengaruh rawan pangan dengan stunting? Logikanya bisa jadi ada nggak? Secara konsep, rawan pangan itu ya tentang makan, stunting juga tentang makanan untuk balita gitu kan ya, dan ibu yang mengandung gitu. Jadi bisa jadi kan ada hubungan. Ya setelah itu ya kita bisa menyajikan grafik seperti ini. Satunya yang biru itu tentang stunting, prevalensi stunting di Aceh ya. Saya mengutip stunting itu bukan dari BPS ya, datanya itu kalau nggak salah dari BKKBN ya, atau BKKBN mungkin saya nemukan ini di website bukan BKKBN sih, ada lain, tapi yang mengeluarkan BKKBN, iya kan. Nah disinilah mungkin kita bisa cari hubungan kan, teman-teman yang yang dari ekonomi mungkin akan melihat hubungannya apa ya antara rawan pangan dari teori dari grafik ini. Yang bawah itu rawan pangan kan 6,41%, 4,7. Sementara stunting drastis sih turunnya, dari berapa ini ya, dari 20-an kalau nggak salah, 22 kalau tidak salah, turun 7,50. Stunting itu adalah prevalensi balita yang pendek atau sangat pendek ya secara ukuran, ya kan, prevalensi balita ya, balita ya bisa jadi ada penurun, karena kan balita yang sudah di atas ya akan keluar dari prevalensi stunting balita tadi ya kan ya. Nah terus ya cenderung kayak kemiskinan dari 15,32 tidak terlalu drastis ya, sempat meningkat dan akhirnya di 14,45. Nah persentase kemiskinan yang warna merah ini prevalensi stunting, yang warna coklat ini prevalensi rawan pangan. Dan bisa dibuat kira-kira headline apa yang tepat dan menarik seperti itu ya. Lalu kira-kira bisa ditambahkan
penjelasan apa lagi di situ. Di secara grafik, apakah kita bisa menyatakan kondisi misalnya ketika rawan pangan menurun, stuntingnya juga menurun kayak gitu ya, atau ada hubungan apa? Nah itu peneliti atau teman-teman dari ekonom akan bisa menindaklanjuti setelah mendapatkan story with data yang telah kita sampaikan kayak gitu. Gimana? Mungkin contoh data stunting kita lihat uh, di websitenya perlombaan data storytelling yang sempat diadakan oleh BPS nanti ya, seperti itu. Nah uh, kurang lebih itu bahan yang bisa bisa kita sampaikan, kami sampaikan. Kita coba nanti ya mungkin ya kita coba lihat ya proses storytelling yang dari contoh website yang diadakan oleh BPS. Ini bagaimana? Saya kembalikan pada moderator. Oke, saya ucapin terima kasih atas perhatiannya. Luar biasa sekali pemateri kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak yang telah menjadi pemateri hari ini. Dan selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada pemateri, kita akan membuka sesi pertanyaan. Kami batasi 3 pertanyaan atau 2 pertanyaan, Pak? Bebas ya. Oke. Silahkan bertanya, siapa yang ingin bertanya, saya serahkan kembali ke forum. Oke, Kak Zikra ingin bertanya ya. Oke, terima kasih. Sepertinya Zikra tuh nanya supaya ada pertanyaan gitu ya. Enggak. Enggak. Saya yakin ya sebenarnya kalau ditanya tadi ya bagaimana tips and tricksnya khususnya ketika memahami pemilihan warna, pemilihan gambar, tata letak seperti itu ya. Singkatnya mungkin akan seperti ini Zikra dan teman-teman ya. Ya, memang ada teori-teorinya yang bisa kita pakai gitu. Ada teori seperti misalnya dalam penyusunan infografis. Kadang yang dipesankan adalah pemilihan warna itu pertama, jika ingin infografis kita itu banyak dilihat oleh semua kalangan, kita bisa menghindari warna yang teman-teman buta huruf tidak bisa bedakan. Nah, itu salah satu. Dari sisi pilih warna yang teman-teman buta huruf itu yang masih bisa membedakan. Itu contoh kan.
Setelah itu ketika kita ingin menyajikan warna, kadang warna yang terlalu keras gitu kan ya, itu nggak baik kan. Kita coba bermain di soft, warna soft atau warna apa ibaratnya tuh salem gitu ya, warna salem. Nah, ya kita bisa tipsnya bisa melihat di website gitu kan ya, palette gitu, color palette gitu ya. Color palette itu akan mengarahkan kita misalnya gradasi warna yang ketika merah lawannya merah yang kalem, birunya juga kalem gitu. Ya gitu. Jadi tidak ada satu yang kontras, satu warna yang terlalu kontras kayak gitu. Itu salah satu tips and trick yang warna. Pertama, pertimbangkan semua warna kita bisa dinikmati oleh semua kalangan, termasuk yang mungkin buta warna, tidak bisa membedakan warna-warna yang senada. Ketika ingin menyandingkan hijau sama biru, ya mungkin dari golongan yang sama, color palette yang sama, hijaunya tidak hijau kontras gitu kan ya, birunya malah biru kalem. Nah, semuanya kita sajikan dengan yang kalem misalnya seperti itu. Ya, masalah tata letak, komposisi, gambar itu harus berapa persen besarnya. Nah, itu ya tidak sebenarnya lebih kepada seni, estetik atau apa yang kita sampaikan gitu. Kalau sebagai contoh yang tsunami tadi, kalau kita ingin menyampaikan apa? Kalau kita ingin menyampaikan kedahsyatan tsunami-nya gitu kan ya, ya kenapa tsunami-nya, gambar tsunami-nya itu terlalu kecil, kayaknya udah mati, nggak apa-apa. Terlalu kecil gitu, maka dibesar. Komposisi kan, saya ingin menyampaikan kedahsyatan lewat gambar, ya jangan kecil gambarnya gitu. Salah satu tips dan trik mungkin ya gitu ya. Kalau kita pahami bisa sambil lah sebenarnya sambil praktis apa sambil kayak learning by doing lah akhirnya seperti itu. Karena bisa jadi kalau kita khusus melakukan pendalaman lebih lanjut kan akan banyak teori atau materi yang perlu kita pelajari gitu. Dan sebenarnya contoh-contoh tadi yang bisa jadi dilakukan oleh teman-teman ya selama ini tidak tahu itu teorinya, jadi tahu oh ternyata yang saya lakukan itu adalah sebuah peristiwa atau sebuah kondisi yang ilmiah kayak gitu. Mungkin itu zikra kan? Ya. Jika ada yang ingin bertanya lagi, boleh diancungkan tangan. Amira, Acer Amanda. Yang pertama ya pertanyaan tentang adanya big data, data itu banyak ya, semakin bertambah. Ya data data itu emang ada di mana-mana ibaratnya kan ya. Kita bangun tidur, kita bisa lihat statistik kapan kita bangun, itu kan dan data gitu kan ya. Tapi tidak tercatat gitu kan ya, data. Lalu data ada di mana-mana, big data itu adalah sebelumnya kita ke big data dulu. Big data itu adalah jenis data lah ya, yang dia itu volumenya besar, velocity-nya perubahannya besar, variasinya besar. Nah, ketika di hadapan kita banyak unsur itu tadi ya, volume besar, velocity-nya besar, atau variasinya besar, nah itu udah menjadi bagian dari big data kita gitu kan ya. Apakah semua data tersebut valid untuk kita gunakan? Seperti itu pertanyaannya kan, lebih ke arah situ kan. Kita harus pakai data yang mana gitu ya. Analisis yang efektif. Analisis yang efektif
pertama gini dulu, data yang digunakan itu tentunya kalau ada data ada di mana-mana, perlu juga kita mempertimbang atau memilih data tersebut memang valid digunakan, gitu ya. Semakin banyak kan mungkin oh ini data kemiskinan tapi sumbernya mungkin dari bukan dari BPS gitu kan ya. Nah, itu perlu dicek. Jadi data tersebut memang sesuai yang kita gunakan. Jadi tidak sembarang kita memilih data gitu ya. Nah, kalau analisis yang digunakan gitu, analisis yang digunakan terkait AI tadi ya, artificial intelligence gitu ya, yang mana itu bisa mempermudah kita. Tujuannya kan mempermudah kita menganalisis data, menyajikan data, menganalisis data yang volumenya banyak, misalnya seperti itu kan, yang volumenya banyak dan efektif, ya kan? Nah, uh, lalu pertanyaannya, analisis apa yang baik digunakan? Nah, kalau analisis apa yang baik digunakan, prinsipnya kayak gini, AI dengan statistik itu nggak bisa nggak terpisahkan terkadang, ya kan ya. AI tadi machine learning, pemodelan machine learning itu uh, banyak hal yang menyambung dengan statistik seperti itu. Ya kalau teman-teman mungkin statistik akan fokus kepada pemodelan gitu ya. Sementara machine learning, AI tadi akan fokus kepada prediksi. Jadi yang mana yang digunakan gitu ya, lagi-lagi tergantung kebutuhan. Kalau teman-teman lebih kepada ekonom, lebih kepada membuat model ya kan ya. Nah, mungkin pendekatan yang lebih ingin dikuatkan adalah pendekatan statistical learningnya. Tapi kalau lebih kepada prediksi, machine learningnya seperti itu. Karena kalau statistical learning kita kayak bisa membuat persamaan. Y itu adalah X1 tambah X2, misalnya X1 tambah 2X3 gitu kan ya. Tapi ketika machine learning, dia bisa menyampaikan persamaan itu, tapi dia akan lebih fokus pada prediksi gitu. Jadi tergantung fokus kita. Kalau fokusnya mau kepada pemodelan, ya pendekatan statistical learningnya. Kalau kepada prediksi, akan pendekatan machine learning atau AI tadi. Jadi nggak bisa langsung kita bilang alat analisis apa yang paling cocok, tergantung topik. Yang pasti kalau data kita itu data misalnya kan banyak jenis data, ada time series, ada data makro, ada data mikro gitu kan ya. Ya tergantung topiknya, nggak ada yang langsung kita bisa bilang analisis regresi paling yang cocok, belum tentu ya. Intinya tergantung topik lah gitu. Tapi AI itu ngebantu, iya. AI membantu. Sebagai contoh misalnya, pernah ada big data challenge gitu ya, yang diadakan salah satu kampus yang terkait ke Aceh, misalnya seperti ini, dikasih data foto apa? Fotokopi, bukan fotokopi ya, biji kopi. Biji kopi tadi difoto banyak-banyak. Biji kopi ini adalah yang varian natural, ya kan? Yang di, terus lagi ada varian, ada P-berry, ya kan? Nah, itu dengan AI, dengan melakukan pemodelan, ya kalau AI tadi ada model gambar ya, gambar memprediksi gambar, kita foto, kita prediksi, kita buat data lah ya, kita bangun data training, kita bisa memprediksi dengan foto tersebut, alat bantu kalau oh ternyata kopi yang kita foto ini adalah misalnya natural kayak gitu, varians natural. Nah itu bisa gitu. Nah contoh lagi, kemarin ada yang juga sedang praktik di BPS ya. Nah penggunaan AI, penggunaan machine learning, ada penggunaan teks analitik. Nah teks analitik bagaimana teman-teman kalian juga pernah ketemu ya, mereka 1 bulan project yang kami buat itu melakukan rolling data, ribuan data ya, kita analitik, kita lakukan teks analitik sampai model tersebut
karena fokusnya ke prediksi, kita pakai machine learning bisa memprediksi bahwa berita itu cocoknya ke PDRB kategori apa, itu contoh gitu. Jadi AI tadi bisa saja bermanfaat untuk collect data, bisa saja bermanfaat untuk analisis datanya. Jadi kalau dibilang analisis yang paling baik apa, tergantung topik dan tujuannya gitu, tergantung topik dan tujuan. Seperti itu cut ya, cut kan? Seperti itu cut apa tadi ya? Cut, cut Amanda gitu ya. Oke, seperti itu kurang lebih gimana cut? Iya, oke. Iya sama-sama. Baik teman-teman semuanya, sebelum berakhirnya seminar workshop kita pada hari ini, dapat kita simpulkan bahwa pelajaran yang bisa kita ambil tentang big data storytelling adalah teknik seseorang dalam menyampaikan yang berawal dari pengumpulan sebuah data, informasi filter, dan adanya gambaran visual dalam sebuah target. Storytelling tersebut juga berfungsi sebagai mempercepat pengambilan keputusan. Terima kasih kepada Bapak Hendra Darmawan, SST MSI yang telah meluangkan waktunya. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kami semua. Dan terima kasih juga kepada seluruh hadirin atas antusiasnya yang luar biasa. Saya selaku moderator memohon maaf atas segala kesalahan, lebih dan kurang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kesalahannya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita pulang, kita penyerahan sertifikat oleh Saudara Rajul Hakim kepada pemateri dan diakhiri dengan sesi foto bersama.